Selamat pagi Pak Wisnu, selamat pagi kakak-kakak Asdos. Kami di sini akan mempresentasikan produk kami yaitu multifungsional standholder. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Satrio, ada Kevin dan ada Leon. Topik presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi masalah, yang kedua identifikasi desain, yang ketiga desain konseptual, yang keempat desain detail, yang kelima evaluasi performansi hasil kompetisi desain, dan yang keenam pengalaman pembelajaran. Definisi masalah. Saat bekerja di dalam kantor, khususnya menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lama, memberikan ketidaknyamanan saat mengetik maupun tidak nyaman dalam pengoperasian laptop. Dan posisi duduk salah dapat mengakibatkan skoliosis dan lordosis. Identifikasi desain objektif 3. Material tahan banting, tidak korosi dan kokoh. Kemudahan praktis di bawah, terdapat pegangan dan dapat dilipat seperti koper. Desainnya estetik, diberi warna, dan minimalis, juga partnya tidak terlalu banyak. Fungsional diagram. Material yang digunakan solid dan kuat, material tahan panas dan tidak korosi. Material yang digunakan juga kuat dan tahan banting, juga kokoh dan dapat menahan beban. Memiliki fungsi yang praktis dan desain menarik, memudahkan untuk dibawa kemana saja, terdapat pegangan untuk memudahkannya. Desainnya menarik juga minimalis, part yang digunakan sedikit dan diberi warna. Black box input material energi manusia. Jadi operasional multifungsional standholder. Outputnya menopang gadget dengan stabil, didukung fleksibilitas serta kemudahan mobilitas dalam menggunakannya. Transparent box input material energi manusia. Membuka standholder, kemudian mengatur sandaran standholder, kemudian menyesuaikan penyangganya, kemudian masukkan atau menaruh device atau barang lain seperti buku, kemudian menutup kembali posisi penyangga standholder. Outputnya menopang gadget dengan stabil, didukung fleksibilitas serta kemudahan mobilitas dalam menggunakannya. Oke, jadi berikut merupakan konsep alternatif yang akan kita bahas. Yang pertama alternatif 1 kita akan menggunakannya, dan juga alternatif 9 yang tidak akan kita gunakan. Evaluasi alternatif. Alasan alternatif yang nomor 9 ini tidak terpakai karena tidak menggunakan alternatif ini. Pada pondasi menggunakan bahan stainless steel dikarenakan susah untuk dibuat, yang pertama. Dan yang kedua adalah pada bagian atas tidak diberi anti-slip sehingga mengakibatkan laptop tidak dalam posisi yang solid. Seleksi konsep, alasan alternatif 1 dipilih adalah yang pertama memiliki totality yang tertinggi, yaitu sebesar 190. Yang kedua, penggunaan anti-slip guna menggunakan laptop tidak mudah terjatuh. Dan yang ketiga, penggunaan material kayu yang dimana memiliki harga yang relatif murah. Yang keempat, memiliki mekanisme yang mudah ketika ditekuk menyerupai koper. Fitur utama dan cara kerja produk. Produk ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memiliki engsel yang dapat diposisikan sesuka hati. Yang kedua, memiliki rangka batang yang kuat sehingga dapat menahan laptop, buku, tablet, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat ditekuk menyerupai koper. Analisis eksperimen dan model. Yang pertama, dari sisi keamanan, produk ini memiliki part penyangga yang dikencangkan dengan baut dan mudah diatur posisinya. Yang kedua, produk ini juga mendukung aspek fleksibilitas karena mekanisme kerja yang dapat dibentuk seperti koper.
Yang ketiga, model produk ini juga didesain untuk aspek kenyamanan pengguna ketika bekerja, seperti dapat meletakkan laptop pada sandaran sesuai keinginan pengguna. Kemudian kita masuk ke dalam detail manufaktur atau pembuatannya. Di antaranya di sini ada 10 langkah untuk detail manufakturnya. Untuk yang pertama itu kami sebagai praktikan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti gergaji, dowel, penggaris, meteran, sarung tangan, amplas, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, eh, kami sebagai praktikan terlebih dahulu membuat pola pada kayu agar kami dapat mengetahui ukuran dan sketsa yang akan kami buat untuk selanjutnya. Untuk yang langkah berikutnya, kami sebagai praktikan memotong kayu menjadi beberapa part menggunakan gergaji yang dapat dibentuk seperti gergaji kayu dan juga gergaji besi agar lebih memudahkan dalam melakukan proses manufaktur. Kemudian langkah berikutnya, kami sebagai praktikan menggunakan bor untuk membuat pola pada dowel agar dapat dipasangkan sesuai dengan ukurannya masing-masing, yaitu sekitar 5 milimeter. Selanjutnya kami juga melubangi part kayu menggunakan proses milling, yaitu menggunakan alat manufaktur di lab rekayasa desain agar lebih memudahkan kami sebagai praktikan untuk membuat pola pada kayu agar dapat menghemat waktu. Kemudian langkah berikutnya ada amplas kayu, amplas maaf, amplas amplas untuk membuat kayu yang tadinya sudah terpotong menjadi lebih halus. Jadi meminimalisir pengguna untuk tidak terkena atau mengalami resiko sakit di bagian tangan ketika memposisikan part yang akan diatur nanti. Kemudian langkah berikutnya ada potong kayu dowel untuk menjadi beberapa part yang diinginkan. Kemudian langkah 8, masukkan dowel ke dalam lubang kayu yang sudah dibor tadi. Untuk bagian ini kami sebagai praktikan menggunakan dowel yang 5 milimeter, maaf 6 milimeter, tapi kami membuat pola pada kayu menggunakan bor sekitar 5 milimeter. Tetapi kami mempunyai opsi lain, yaitu menggunakan palu agar dowel pada part bisa dapat masuk dengan cara dipukul beberapa kali. Kemudian untuk langkah yang ke-9 ini kami menghubungkan bagian per bagian yang sudah didekatkan tadi dengan lem. Kita menggunakan lem Alteco. Dan setelah semua sudah selesai, kami sebagai praktikan melakukan finishing produk, yaitu dengan menyambungkan semua part dari sub-assembly 1, sub-assembly 2, dan juga anti-slip. Baik, ini untuk hasil uji eksperimennya. Kami menguji hasil objektif studi kami, yaitu uji minimalis. Pada uji minimalis ini kami sebagai praktikan melakukan eh, mekanisme kerja untuk eh, untuk produk agar dapat mudah dibawa dengan cara ditekuk seperti koper. Di sini sudah ada gambarnya dan juga itu ada pegangannya. Jadi hampir persis seperti koper. Kemudian untuk uji tahan banting ini kami lakukan untuk menguji kekuatan dari produk yang sudah kami buat. Dan produk ini juga kami jatuhkan dalam ketinggian tertentu agar meminimalisir produk tidak terlalu mengalami kerusakan parah. Dan berikut ini ada video dari video manufaktur. Maaf, sebelumnya evaluasi dulu. Eh, untuk evaluasi performansi hasil kompetisi desain ini, kami melakukan redesign untuk eh, meminimalisir value engineering agar tidak overprice
Artinya kami tidak menjual biaya produksi ini terlalu mahal dengan part yang sudah kami buat seperti beberapa yang ada di detail manufaktur tadi, maka dari itu kami melakukan redesign. Dan redesign ini kami tidak menggunakan anti-slip dan juga beberapa part di dalam produk ini kami perkecil agar dapat meminimalisir pengeluaran yang keluar dan juga mempermudah praktikan dalam membuat produk manufaktur ini ketika ingin diredesign. Kemudian ini adalah pengalaman pembelajaran dan keluh kesah kami sebagai praktikan. Yang pertama pengalaman pembelajaran, yang pasti kami memiliki pengalaman baru yang berkaitan dengan kayu. Pastinya kami, ketika SMA ataupun SMK juga bisa, kami belum terlalu mendetail tentang, eee, pembelajaran seperti ini, praktek yang berkaitan dengan kayu sampai membuat suatu produk. Kemudian untuk yang kedua adalah kerjasama antar anggota kelompok dalam membuat produk. Eee, untuk hal ini kami juga masih terjadi miskomunikasi dan juga terjadi kesalahpahaman ketika membuat atau membeli bahan-bahan yang ingin kami lakukan pada saat pembelajaran manufaktur. Untuk yang ketiga, kami memiliki kesempatan untuk merancang suatu produk dari awal hingga menjadi barang yang diinginkan. Untuk keluh kesah dari kami sendiri sebagai praktikan, yaitu pertama, pembuatan desain pada SolidWorks yang dinilai cukup sulit. Untuk poin yang pertama ini, kami mengacu pada part pegangan yang kami beli dari toko bangunan, karena kami sebagai praktikan cukup terbatas kemampuannya akan membuat part ini karena untuk desainnya itu cukup sulit dan juga berbentuk silinder. Untuk yang kedua adalah proses manufaktur dengan menggunakan kayu. Ya, yang pasti itu adalah menguras waktu dan tenaga, karena ketebalan kayu itu juga berbeda jauh dengan ketebalan triplek. Karena pada awal perancangan kami menggunakan triplek untuk membuat dasar dari pondasi, tapi kami, ganti dengan opsi menggunakan kayu. Kemudian untuk poin yang terakhir, poin ketiga yaitu mencari barang yang dibutuhkan untuk proses manufaktur. Jadi ini adalah berikut proses manufaktur yang sudah kami lakukan untuk videonya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.